Nah, itu cerita Pak Andi ya. Dan ceritanya tuh berlanjut kayak gini, Nat, Moy. Di momen dimana pagi jam 3 itu yang si ibunya ini ternyata keadaan hamil, itu tuh terakhir kalinya sapam-sapam ini tuh ngelihat si ibu itu, dan itu terakhir kalinya mobil ini tuh keluar di jam 3 pagi. Udah tuh karena udah nggak ada lagi kejadian seperti itu, akhirnya ada salah satu sapam yang nyaranin lah, kayaknya perlu nih untuk badan kita atau lingkungan kita kayak dibersihin gitulah. Dia bilang, saya punya kenalan nih orang pinter, gimana kalau kita ajak aja ke sini, pos sapamnya kita doain. Terus ya udah akhirnya diain tuh sama satu grup sapam ini. Sapam-sapam ini kayak dikasih air yang udah didoain gitu, terus tempat sapamnya juga didoa-doain. Abis itu ada satu tempat lagi nih, yang mana rumahnya si ibu itu. Ya udah kita coba, apa ya, gue nggak tahu sih, katanya bahasanya pemagaran, gue juga ngerti. Cuman ya intinya coba didoain aja deh rumahnya, siapa tahu semoga bisa hilanglah hal-hal yang jahat dari sini. Udah tuh ada kayak mungkin 1-2 sapam yang ikut nganterin si orang pinter ini. Mereka jalan ke deket rumah situ, sampai hampir deket rumahnya nih, belum kayak ditunjukin rumahnya di mana. Si orang pinter ini ngomong, yang ini rumahnya, kayak dia nunjuk gitu ke kayak sekitar 10-15 meteran di depan dia gitu, yang ini rumahnya. Terus sapamnya bilang, iya. Terus orang pinternya bilang gini, ya kalau yang ini mah setan juga cium tangan sama beliau. Masa? Orang pinternya ngomong gitu. Udah tuh akhirnya dari situ si orang pinter ini nyerah. Udah gak berani dia. Masuk pun juga belum ya? Belum, Woy. Mau doain dari depannya dia udah gak berani. Anjir. Saking takutnya. Udah tuh nyerah, dia pulang dari situ. Cuman ya udahlah, untungnya berakhir damai gitu ya. Untungnya juga ke depannya selama berbulan-bulan gak ada lagi teror-teror kayak jam 3 pagi ataupun mereka melihat si ibu-ibu bermuka boneka porselen ini juga gak ada. Tapi sampai ada satu momen nih, setelah beberapa bulan itu, momennya di bulan puasa. Kan kalau misalkan bulan puasa tuh aktivitas semakin malam ya. Ada 2 kejadian nih yang aneh. Nggak bisa dibilang teror sih, cuman masih berhubungan juga sama si boneka porselen ini. Nah, kejadian yang pertama kayak gini, Nat, Moy. Pas malam-malam itu, ada satu satpam ini tuh ngeliat anak-anak lagi bergerombol gitu, kayak lagi main petasan gitulah. Ya udah, satpam ini mau negor dong. Pasti deketin si gerombolan anak-anak ini. Dari deket, satpamnya tuh ngeliat salah satu di antara gerombolan ini ada anak bocah cowok yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Anjing. Satu. Terus dari situ si sapam ini nanya kayak, woi, lu anak mana lu? Gitu kan, lu dari mana? Anaknya siapa? Gitu kan. Ya anak bocah digituin takut dong. Akhirnya kabur tuh mereka segerombolan, kabur semua, termasuk si anak yang mukanya kayak boneka porselen ini. Si sapam ini tahu dong backstory tentang si boneka porselen ini. Jadi dia juga rada-rada panik kan. Udah nggak ada teror lama, tiba-tiba muncul lagi nih makhluk ataupun orang yang mukanya kayak boneka porselen gitu. Yang kedua nih, kan kalau misalkan taraweh paling selesai kayak 8:30 lah ya. Nggak akan lebih dari jam 10 kan. Tapi ada satu malam di bulan puasa itu, tapi sapam berbeda ya. Dia lagi patroli malam-malam, sekitar jam 11-an malam, harusnya udah sepi dong. Di jalan di komplek itu, dia ngelihat ada satu cewek pakai mukena panjang gitu ya. Terus dia mau samperin kan, ya sebagai sapam gestur aja ke warga gua, ramah gitu ya, mau negor gitu. Dia deketin, terus dia mau nyapa, tapi pas dilihat dari dekat, ternyata si cewek ini yang pakai mukena itu mukanya kayak boneka porselen. Anjing, serem banget lagi. Parah banget kan, jam 11 malam, Nat. Dia sendirian gitu, sepi, kosong. Nah, di cerita itu si sapam ini pingsan setelah ngeliat itu. Dan setelah 2 kejadian itu memang si sapam-sapam ini juga makin sering mengalami hal-hal atau momen-momen mereka ngeliat orang yang mukanya tuh kayak boneka porselen. Mau malam, mau siang, itu tetap ada gitu. Kayak misalkan ada ibu-ibu yang nganter anak sekolahnya gitu ya, terus ada satpam yang ngelihat anaknya mukanya kayak boneka porselen, tapi pas ditegesin lagi, oh ternyata enggak. Jadi kayak halu, Bi. Entah itu halu atau kayak mereka kena kutukan, gue juga nggak ngerti. Tapi ya itu, mereka tuh satpam-satpam ini mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya kurang lebih kayak gitulah cerita sapam-sapam di komplek ini. Sebenarnya banyak sih yang komen nebak gitu ya, ini sebenarnya di komplek yang mana. Cuman demi kenyamanan bersama dan karena gue menjaga nama komplek yang diceritain sama temen gue juga, gue nggak bisa kasih tahu sih secara eksplisit ini sebenarnya di mana. Dan gue juga sebenarnya masih banyak pertanyaan juga sih dari gue sendiri gitu ya, karena kan ini dari tahun 2008. Ini sebenarnya si makhluk-makhluk ini tuh orang atau makhluk lain, dan ibunya juga kemana kok tiba-tiba hilang aja, apakah dia masih tinggal di situ atau enggak, sapam-sapamnya masih kerja di situ apa enggak gitu. Mungkin teman-teman TikTok juga mempertanyakan hal itu gitu kan. Ya bisa jadi sih.